Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan minggu ini, saya akan menjelaskan tentang topik kita, yaitu metabolisme vitamin larut lemak dan larut air. Pengelompokan dari vitamin sendiri, di sini kita lihat bahwa ada vitamin yang sifatnya dapat terlarut dalam lemak dan ada juga yang terlarut di dalam air. Kelompoknya pun dibagi menjadi vitamin yang fat soluble terdiri dari vitamin A, D, E, dan K, sedangkan vitamin yang larut air terdiri dari vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Nah, di sini vitamin C-nya belum masuk ya. Jadi di sini selain semua vitamin B, vitamin C juga masuk ke dalam kelompok vitamin larut air. Berikut adalah sifatnya. Untuk sifat absorpsinya membutuhkan adanya komponen lipid, sedangkan kalau yang larut air bisa langsung difasilitasi oleh air, tidak membutuhkan komponen lipid lagi. Sedangkan penyimpanannya, kalau yang larut lemak dapat disimpan di berbagai lokasi seperti di dalam liver ataupun di adiposa. Sedangkan bagi vitamin yang larut air, itu sisanya jika sudah cukup dibutuhkan oleh tubuh, maka sisanya nanti akan dibuang melalui urin. Nah, ini pun ketika terjadi overconsumption atau kelebihan vitamin, kalau vitamin A, D, E, dan K itu bisa disimpan, tetapi kalau vitamin yang larut air biasanya akan dibuang. Sedangkan untuk transportasinya, vitamin A, D, E, dan K itu akan berikatan dengan lipoprotein untuk dapat ditransportasikan ke dalam seluruh tubuh sampai dengan ke bagian-bagian tubuh kita yang membutuhkan. Sedangkan kalau yang larut air langsung diedarkan oleh darah. Kita mulai dari vitamin A. Vitamin A ini biasanya didapatkan dari sayur dan buah yang berwarna terang seperti tomat, pepaya, lalu strawberry, dan juga wortel, jambu yang berwarna merah, itu semuanya mengandung vitamin A, sehingga sangat penting untuk dikonsumsi secara rutin dikarenakan kebutuhannya di dalam tubuh kita itu cukup banyak, fungsinya itu cukup banyak. Vitamin A ini dapat berperan sebagai penguat daya tahan tubuh, melindungi mata. Dia dalam bentuk namanya retinol di sini. Bentuk aktifnya adalah retinol ester. Nah, ini biasanya provitamin A ini adalah bentuk yang belum aktif. Baru ketika dia masuk menjadi karotenoid, diubah menjadi retinal dan retinol, baru dia berikatan. Ini di dalam enterosit. Enterosit itu berada di sel-sel yang berada di dalam jaringan tubuh kita. Lalu dia berikatan dengan protein yang namanya CRBP. Nah, ini baru dia nanti akan bisa terikat dengan kilomikron yang merupakan lipoprotein dan dibawa ke dalam jaringan tubuh. Nah, ada yang masuk ke dalam liver atau hati, jadi bentuk kompleks retinol ester karotenoid ini akan masuk ke dalam hati untuk penyimpanan ataupun digunakan, dan yang lainnya akan diberikan ke target sel atau di bagian-bagian tubuh yang memang membutuhkan vitamin A. Ini adalah bentuk sederhananya dari yang tadi ya. Jadi retinol ester kalau disimpan, dia disimpan di dalam liver. Nanti kalau misalnya sudah dapat dari diet atau dari konsumsi makanannya, dia diubah menjadi retinol, jadi retinal, retinoic acid, dan baru dia berubah lagi, dioksidasi dan dibuang. Nah, bentuknya kalau misalnya dapat dari sayur seperti wortel itu namanya beta karotin. Nah, ini beta karotin ini akan diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu retinal dan retinoic acid atau asam retinois. Ini adalah bentuk strukturnya, tapi yang perlu diingat namanya ya. Untuk pengujian vitamin A, menggunakan retinol asetat kristal kuning pucat. Nah, ini titik leburnya itu 60 derajat Celcius. Nah, ini menggunakan reaksi Card and Priest, dan ini biasanya pengujian kadar vitamin A atau kandungan vitamin A itu menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi ini artinya kita mendeteksi ada atau tidaknya vitamin A itu dengan melihat ada atau tidaknya warna yang
coklat kemerahan jika memang mengandung vitamin A. Jadi kalau misalnya sudah terdapat provitamin A, retinol atau retinol, maka sampel kita akan berubah menjadi warna coklat kemerahan. Sehingga dia nanti akan bisa terbaca di dalam kromatografi. Krom artinya warna ya, kromatografi artinya kita memanfaatkan warna, gradasi warna untuk menentukan ada atau tidaknya vitamin A yang kita gunakan dalam sampel. Metabolismenya untuk vitamin, ini vitamin D. Vitamin D bentuk aktifnya adalah ada yang namanya provitamin D, itu ada di balik kulit kita. Dan bentuk aktifnya yang paling umum ditemukan adalah ergokarsiferol dan kolekalsiferol atau D2 dan D3. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, jadi si kolekalsiferol ini ketika masih dalam bentuk pre-D3 atau vitamin yang belum aktif, dia akan terkena sinar UVB untuk diisomerasi dengan pemanasan, nanti akan teraktivasi menjadi vitamin D yang bisa berfungsi. Baru nanti akan masuk ke dalam liver. Sedangkan kalau misalnya dari kita konsumsi atau dari makanan, itu adalah namanya vitamin D2, ada juga D3. Nah, ini adalah bentuk dari ergokalsiferol dan ini kolekalsiferol. Nah, semuanya ini kalau misalnya dari makanan, vitamin D-nya itu sudah dalam bentuk aktif, tetapi kalau misalnya yang tersimpan di dalam tubuh kita, bentuknya masih dalam bentuk pre-vitamin D. Sehingga perlu dilakukan aktivasi dengan terkena sinar UVB. Itu kenapa kita perlu berjemur. Ini adalah metabolisme lengkapnya, jadi di mana saja sih kita bisa menyimpan vitamin D itu. Ingat, vitamin D ini berkaitan erat dengan yang namanya kalsium, penyerapan kalsium. Nah, vitamin D pertama ada di dalam liver, tapi dia juga akan digunakan di dalam ginjal. Nah, nanti berkaitan dengan adanya hormon paratiroid. Ketika hormon paratiroid ini dikeluarkan, maka vitamin D akan disimpan, jadi tidak dibuang. Jadi vitamin D ini dibutuhkan untuk melakukan penyerapan kalsium. Nah, ketika misalnya paratiroid tinggi, jadi dikeluarkan di dalam tubuh, maka tubuh kita artinya sedang memerlukan kalsium, sehingga vitamin D akan diserap juga. Nah, itu kenapa kalau misalnya vitamin D ini berkaitan sangat erat dengan yang namanya kalsium, karena dia secara regulasinya pun dia searah, jadi paralel. Ketika tubuh kita butuh kalsium, tubuh kita juga membutuhkan vitamin D. Tubuh kita tidak dapat menyerap kalsium tanpa adanya vitamin D. Nah, dan di mana sih penyerapannya? Penyerapannya terjadi di dalam small intestine atau usus halus. Nah, baru setelahnya kalsium itu disimpan di dalam tulang dan juga gigi. Nah, ini bentuk yang lebih rumitnya lagi, tetapi intinya sama bahwa ketika tubuh kita membutuhkan kalsium, maka tubuh kita juga butuh vitamin D. Itu kenapa ketika kita mengkonsumsi susu, kita dapat dua keuntungan. Kita dapat vitamin D dari diet tadi atau dari bentuk aktifnya, lalu kita juga mendapatkan dari kesehariannya, dari dietnya sudah cukup ya misalnya ini ya. Nah, kita juga harus mendapatkan kalsium dari susu yang kita konsumsi. Pun dengan daging dan yang lainnya, semuanya mengandung vitamin D dan juga kalsium pada saat yang bersamaan. Uji vitamin D biasanya menggunakan minyak ikan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan hidrogen peroksida, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi kalau ini gelasnya itu bentuknya seperti labu, nah ini dipanaskan. Nah, lalu setelah dipanaskan didinginkan pada air keran, artinya suhu ruang, baru menggunakan metode 1 ml cup rice. Itu adalah metode untuk analisis vitamin D. Nah, lalu bagaimana dengan vitamin E? Vitamin E ini dapat disimpan di dalam liver dan disirkulasikan oleh lipoprotein kilomikron. Vitamin A, D, E, dan K semuanya adalah vitamin yang larut lemak. Itu kenapa dia tetap membutuhkan yang namanya kilomikron atau lipoprotein. Nah, di sini kita lihat bahwa vitamin E yang dikonsumsi dari diet
Dia akan masuk ke dalam usus halus, intestine, baru dia akan berikatan dengan kilomikron dan dibawa ke dalam jaringan. Ini dibawa ke dalam jaringan, biasanya vitamin E itu dibutuhkan di jaringan kulit dan juga di beberapa jaringan adiposa lainnya, dan juga di dalam liver. Karena vitamin E memiliki sifat apa vitamin E? Kalau misalnya kita ingat nih, di masa kita sekarang ini, di masa pandemi, kita butuh mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E dosis tinggi. Kenapa? Karena vitamin E dan vitamin C dapat berperan sebagai antioksidan. Ini adalah peran yang sangat esensial dari vitamin E. Nah, ini adalah beberapa fungsinya: meningkatkan pertahanan antioksidan, dia dapat berperan sebagai antioksidan alami, dia dapat melindungi membran sel, meningkatkan kerja sistem imun. Konsumsi hariannya hanya 15 mg untuk orang dewasa. Jadi, yang sudah di atas 18 tahun, konsumsinya menjadi 15 mg. Sumbernya dapat dari mana? Dari minyak sayur, kacang-kacangan, alpukat, dari minyak seperti olive oil, dan minyak lainnya. Dan biasanya bentuk yang paling banyak adalah bentuk alfa atau tocoferol. Nah, ini adalah cara analisisnya. Pertama, kita ambil sampel, lalu ditambahkan reagen dan alkohol absolut, dilakukan pemanasan di dalam 75 derajat Celcius, perubahan warnanya kita lihat apakah menjadi merah atau jingga, itu menandakan adanya vitamin E. Nah, lalu untuk vitamin K seperti apa, Bu? Fungsinya, yang pertama kita lihat vitamin K adalah fungsi utamanya adalah dalam pembekuan darah. Nah, vitamin K ini biasanya dapat ditemukan di dalam sayur-sayuran warna hijau seperti brokoli, kale, daun singkong, itu banyak mengandung vitamin K. Nah, vitamin K ini dia terlarut di dalam lemak. Vitamin K dibagi menjadi 3, ada vitamin K1, K2, dan K3. Ketiganya sama-sama dapat diserap di dalam usus halus, lalu disimpan di dalam liver, dan untuk K1 dan K3 ini setelah dimetabolisme dapat dikeluarkan. Tapi kalau K2 biasanya dia ditransportasikan ke tulang, arteri, atau jaringan lainnya di luar jaringan liver. Tapi kalau K1 dan K3 setelah dimetabolisme di dalam liver, maka dia akan diekskresikan. Tapi kalau K2 ini yang akan dimanfaatkan dibawa ke dalam tulang, ke dalam arteri dan juga ke dalam jaringan lainnya. Ini adalah K2 ini, dia akan membantu kita untuk menjaga kekentalan di dalam darah. Vitamin K banyak ditemukan di dalam sayuran hijau, perlu diaktifasi untuk dapat berfungsi. Artinya setelah kita konsumsi, kita perlu juga mengaktifasinya dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mengkonsumsi, ada konsumsi lemaknya juga, sehingga dia bisa diaktifkan, dan juga protein. Jadi tidak bisa hanya vitamin K saja nih. Vitamin K itu dalam prosesnya metabolismenya membutuhkan yang namanya protein dan lemak. Ini adalah fungsi dari vitamin K. Kita lihat dari trombosit pecah, dia berubah menjadi trombokinase, ini terjadi pendarahan, luka, lalu protrombin. Nah, di proses perubahan dari protombin menjadi trombin, ini membutuhkan vitamin K. Nah, dan ion kalsium. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan vitamin K dan ion kalsium, baru terbentuk benang-benang fibrinogen. Nah, benang-benang fibrinogen ini nantinya akan berubah menjadi fibrin. Itu kenapa luka yang sudah berdarah biasanya lukanya menjadi hitam. Itu adalah fibrin yang sudah mengering. Jadi yang sudah matang fibrinnya itu warnanya akan berubah menjadi hitam. Nanti kalau sudah kering biasanya bisa dibuang ya, bisa dibersihkan. Tapi ketika proses pembekuannya ini sangat dibutuhkan vitamin K dan ion kalsium. Nah, lalu untuk vitamin yang larut air, kita lihat di sini ada vitamin B1, B2, B3, B5, B7, B9 atau asam folat, dan vitamin B12, dan yang terakhir adalah vitamin C. Ini adalah metabolisme tiamin atau vitamin B1. Tiamin ini biasanya dapat ditemukan di dalam daging, ikan, dan juga
telur ya. Nah, ini adalah bentuk utamanya dari tiamin ini adalah dia masuk ke dalam metabolisme purin namanya. Nah, di dalam metabolisme purin ini, dia tiamin ini berfungsi dalam produksi energi. Jadi yang panjang ini prosesnya ini adalah proses produksi energi. Di sini ada glikolisis. Kenapa glikolisis, Bu? Iya, glikolisis adalah reaksi metabolisme dari karbohidrat. Ternyata reaksi metabolisme karbohidrat ini tidak bisa berjalan tanpa adanya tiamin. Nah, tiamin ini nanti akan membantu proses pembentukan tiamin fosfat dan pembentukan energi di dalam tubuh. Nah, defisiensi dari vitamin B1 ini dapat menyebabkan beri-beri. Penyakit beri-beri ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan inflamasi di berbagai bagian tubuh. Nah, ini adalah bentuk yang lebih sederhananya. Jadi, glukosa masuk di sini ada namanya jalur pentosa fosfat. Nah, disinilah tiamin berfungsi. Nah, tiamin masuk, nanti dia akan membantu proses pentosa fosfat dan akan terbentuk asam nukleat. Itu kenapa vitamin B1 ini sangat penting dalam regenerasi sel-sel tubuh dan juga pertumbuhan karena dia dapat membantu produksi dari asam nukleat. Selain itu juga membantu proses pembentukan energi melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs di sini. Tiamin juga berperan sebagai koenzim, jadi dia bisa menempel pada enzim, lalu membangunkan enzim. Kalau masih ingat kan di enzim tuh ada yang namanya koenzim ya. Nah, koenzim ini dapat menempel di dalam badan enzim lalu mengaktifkannya untuk dapat bekerja. Tanpa tiamin, beberapa enzim tidak dapat bekerja. Enzimnya apa saja? Kita lihat di sini, ini ada pirufat, ada asetil, ada proses siklus Krebs. Nah, maka enzimnya berarti yang berkaitan dengan fungsi tersebut, fungsi respirasi seluler. Salah satunya adalah pirufat dehidrogenase, transketolase, ini untuk produksi asam nukleat, dan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Iya, itu tadi vitamin B1, lalu kita beranjak ke vitamin B2, yaitu nama lainnya adalah riboflavin. Vitamin B2 atau riboflavin ini fungsi utamanya adalah untuk dalam membantu peningkatan produksi energi di dalam tubuh. Dia ada di mitokondria di dalam tubuh kita. Nah, di sini dia dapat masuk ke dalam dibutuhkan utamanya di dalam jantung, liver, dan juga di dalam spleen ini adalah pankreas. Nah, di dalam sirkulasi darah kita 50% terdapat riboflavin, 40% dalam bentuk FAD, dan 10% dalam bentuk FMN. Nah, di sini kalau misalnya kalian masih ingat tentang metabolisme karbohidrat, di dalam metabolisme karbohidrat ada yang namanya transport aktif. Nah, transport aktif di dalam proses transport aktif ini adalah proses setelah siklus Krebs di mana terjadi pembentukan pelepasan energi dari ATP menjadi ADP ini membutuhkan riboflavin atau vitamin B2. Jadi pernafasan tidak bisa baik, tidak bisa sempurna kalau misalnya respirasi seluler kita tidak bisa sempurna, proses metabolisme kita tidak bisa sempurna tanpa adanya riboflavin. Kebutuhannya biasanya jumlahnya sedikit, silahkan nanti kalian cari di AKG berapa angka kecukupan untuk dewasa dan yang lainnya. Sebentar. Ini adalah karena dia mentransport elektron atau transport aktif elektron di dalam mitokondria, maka dia akan menghasilkan energi bagi seluruh tubuh kita. Itu kenapa dia sangat esensial. Berikutnya adalah vitamin B3 atau niacin. Niacin ini dia banyak ditemukan di dalam proses metabolisme asam amino. Nah, di sini kalau kita lihat ada triptofan. Asam amino itu ada 20 biji, 20 jenis asam amino, dan salah satunya
membutuhkan seperti triptofan, glutamin, asam glutamat ini membutuhkan niacin untuk dapat di metabolisme dan nantinya bisa menghasilkan ini apa? Energi. Proses penghasilan energi. Nah, fungsinya apa sih niacin? Untuk menjaga sistem saraf, saluran pencernaan, dan kulit. Dan kalau misalnya terjadi defisiensi dapat menimbulkan penyakit pellagra. Silakan dicari ciri-cirinya seperti apa pellagra itu ya. Biasanya dia berkaitan dengan penyakit inflamasi di berbagai bagian tubuh. Dia disertai dengan demam, muntah-muntah, defisiensinya dalam kasus yang sangat parah itu bisa menyebabkan kematian. Kejang juga ya muncul ketika pellagra. Iya, vitamin B5 atau asam pantotenat ini dibutuhkannya dalam jumlah yang sangat sedikit. Fungsi fisiologis utamanya adalah sebagai koenzim. Nah, jadi dia dibutuhkan untuk metabolisme hidrokarbon seperti protein dan lemak. Nah, selain itu juga dibutuhkan untuk sintesis asam amino, asam lemak, dan hormon. Nah, kasus defisiensi sangat jarang terjadi, tapi kondisi hypervitaminus ini juga walaupun jarang ditemukan, dan kalaupun misalnya terjadi hypervitaminus, dia tidak bersifat fatal. Jadi dia biasanya akibatnya adalah diare dan retensi air, tetapi tidak banyak kasusnya. Bagaimana regulasinya di dalam tubuh? Dia merupakan koenzim A yang terlibat langsung dalam proses asetilasi dan pelepasan energi dari makronutrien. Berarti kalau misalnya kita sudah makan protein, karbohidrat, dan lemak, kita membutuhkan vitamin B5 untuk dapat meregulasi dan memetabolisme semua makronutrien yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia banyak berperan dalam sintesis bagian-bagian yang sangat penting seperti sphingolipid, fosfolipid, sterol, hormon pertumbuhan, sel-sel saraf, dan antibodi. Ya, berikutnya adalah vitamin B7 atau biotin. Ini dapat ditemukan di dalam telur. Nah, ini memegang peranan esensial dalam katabolisme. Berarti katabolisme ini adalah pemecahan. Pemecahan dia artinya menghasilkan energi. Dia adalah koenzim untuk enzim pirufat karboksilase, enzim yang bertugas memindahkan senyawa karbon dalam struktur asam pirufat dalam proses glikolisis. Nah, selain itu juga dia memberikan bantuan dalam proses pemecahan lemak dalam tubuh. Ini adalah struktur dari biotin, sederhana sekali ya, struktur dari biotin. Ya, untuk vitamin B12. Vitamin B12 ini adalah bentuk utama dari struktur utama dari kobalamin atau vitamin B12. Dia bentuk proteinnya sama dengan hemoglobin, tapi kalau hemoglobin yang di tengah ini adalah Fe, sedangkan kalau vitamin B12 yang di tengahnya adalah kobalt. Itu kenapa namanya kobalamin. Nah, vitamin B12 atau kobalamin strukturnya rumit, tapi dia memiliki fungsi utama dalam proses sintesis DNA dan homocysteine. Defisiensi dari vitamin B12 ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik, artinya jumlah sel darah merahnya berkurang karena ukuran sel darah merahnya itu membesar. Ini dapat mengurangi jumlah keping sel darah merah, tetapi ukurannya menjadi terlalu besar. Nah, ini bisa berbahaya, dan ketika defisiensi berlanjut dapat meningkatkan risiko cardiovascular disease. Ini adalah proses metabolismenya di dalam tubuh. Kalau mungkin dilihat langsung bingung, nah ini apa sih sebenarnya gitu. Padahal sederhana saja, dari apa yang kita konsumsi, vitamin B12, dia bisa masuk ke dalam nukleus untuk mensintesis DNA. Nah, di sini selain di dalam nukleus, dia juga di dalam cairan di dalam sel, dia dapat mengubah homocysteine menjadi methionine. Nah, kalau sudah terbentuk methionine, nanti akan berikatan dengan adenosil methionine dan membentuk selubung mielin. Ini berada di dalam otak. Ini sangat penting untuk pertumbuhan bayi yang masih di dalam
perut ibunya. Itu kenapa vitamin B12 ini tidak boleh terjadi defisiensi ketika masa kehamilan. Nah, baru setelahnya dari mana sih munculnya? Nah, ini dari apa yang kita konsumsi dia tadi, dari apa yang kita konsumsi, vitamin B12 yang kita konsumsi diserap, diubah bentuknya menjadi bentuk aktif dari vitamin B12 dan ada yang disimpan sebagian di dalam liver untuk sementara saja, baru dia nanti menjalankan fungsinya untuk sintesis DNA dan sintesis lubang mielin dan juga ketika misalnya sudah selesai dia akan diekskresikan. Ini adalah cara analisisnya. Dari sampel bahan pangan, reagennya menggunakan NaOH dengan perbandingan 1:10 dan ditambah Pb asetat. Dan kalau misalnya terjadi perubahan warna menjadi kuning atau terbentuk endapan, maka menandakan adanya vitamin B. Ya, nah berikutnya adalah asam folat. Ini biasanya sangat beken di dalam bagi ibu hamil atau wanita yang merencanakan untuk hamil. Biasanya bagi wanita yang mau merencanakan untuk hamil dari 3 bulan sebelumnya perlu mengkonsumsi asam folat. Nah, kalau sudah mengkonsumsi asam folat, ini biasanya akan merasa lebih tenang karena untuk asam folat ini dia sangat penting untuk pembentukan DNA, homocysteine, dan pertumbuhan janin. Risiko dari defisiensinya dapat menyebabkan neural defect atau cacat bawaan dari lahir. Artinya tidak terbentuk sempurna sel-sel saraf, sel-sel tubuh lainnya dari bayi sehingga terjadi cacat bawaan dari lahir. Dan ini banyak terjadi karena adanya defisiensi dari asam folat. Nah, ini dari folat yang kita konsumsi, dia masuk menjadi DH4 folat, nah TH4 folat, dan nanti folat ini akan bekerja sama dengan vitamin B12 dalam proses sintesis DNA dan homocysteine, dan juga akan bekerja sama dengan vitamin B6 untuk metabolisme asam amino, riboflavin dalam proses sintesis DNA dan produksi energi, dan juga di sini adalah produksi homocysteine menjadi cysteine. Bagaimana dengan vitamin C? Vitamin C adalah vitamin yang paling aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalnya kita setiap sehari minum 1 keping dari vitamin C yang 500 mg, tubuh kita membutuhkan sekitar 40-50 mg vitamin C. Sehingga aman saja kalau kita konsumsi berlebih, kemana Bu? Nah, kalau misalnya kita konsumsi berlebih, maka dia akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi kalau kita minum vitamin C 1000, apa sih namanya? Minuman itu vitamin C 1000. Nah, yang biasanya diminum rasanya lemon atau rasa jeruk atau rasa apel, itu kandungan vitamin C-nya berlebih, tetapi memang dalam kondisi tertentu kita butuh doping vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena sekali lagi perannya sama dengan vitamin E bahwa dia adalah antioksidan alami. Ini adalah proses metabolismenya vitamin C, jadi dia berkaitan dengan metabolisme karbohidrat, di mana dia akan masuk ke dalam sistem di dalam metabolisme ini nanti dalam bentuk asam askorbat. Nah, asam askorbat ini adalah proses pembentukannya asam askorbat di dalam sumbernya ya. Baru nantinya ini akan kita konsumsi asam askorbat ini dan fungsinya adalah menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan fungsi antibodi, meningkatkan vitalitas dan meningkatkan penyerapan zat besi dan zinc. Nah, di sini ditekankan bahwa tanpa vitamin C, kita akan kesulitan dalam menyimpan zat besi. Jadi, penyerapan zat besi di dalam usus halus itu membutuhkan adanya vitamin C untuk bisa membuka kanal ion, di mana kalau kanal ionnya sudah terbuka, pintu kanal ionnya sudah terbuka, maka ion Fe dan Zn itu bisa diserap oleh tubuh sehingga mencegah terjadinya anemia. Jadi vitamin C sangat bagus sebenarnya konsumsi vitamin C, minuman rasa jeruk dengan daging misalnya, dengan ikan, kan banyak yang jangan gitu, padahal
sebenarnya konsumsi vitamin C atau buah dan sayur yang tinggi vitamin C akan meningkatkan penyerapan zat besi. Ya, ini adalah proses analisisnya menggunakan sampel bahan pangan, reagennya namanya KMN, jadi kalium mangan oksida, sebanyak 1 N, ini adalah molaritasnya, baru nanti perubahan warnanya. Kalau misalnya muncul warna kuning, dari yang tadinya berwarna ungu, kan ini KMNO4 ini warnanya ungu ya. Jadi kalau misalnya sampel kita tetesi KMNO4, nanti berubah warnanya menjadi kuning, maka terbukti adanya vitamin C. Ya, itu tadi sekian untuk kuliah tentang metabolisme vitamin. Kuliah berikutnya adalah tentang metabolisme mineral dan bagaimana regulasinya di dalam tubuh. Dan materi terakhir adalah nilai-nilai normal biokimia. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.